Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak Ibu sekalian dalam keadaan sehat dan selalu berbahagia. Perkenalkan, nama saya Ratna Suryani. Saya adalah dosen tetap program studi manajemen di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Taman Siswa Banjarnegara. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya menyampaikan terkait dengan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yakni perilaku organisasi. Pemaparan ini adalah dalam rangka unjuk kerja bukti pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Dalam mendeskripsikan mata kuliah ini, saya menggunakan pendekatan DIA atau singkatan dari Delivery, Interaction, dan Assessment. Sebelum masuk kepada teknik DIA yang saya gunakan, izinkan saya menjelaskan sedikit mengenai apa itu mata kuliah perilaku organisasi. Perilaku organisasi adalah mata kuliah wajib yang dihadirkan untuk membekali mahasiswa agar memiliki pengetahuan dan konsep dalam berperilaku organisasi serta mengaplikasikannya, yakni menerapkan determinan perilaku dalam organisasi berupa perilaku perorangan atau individu, perilaku kelompok, serta pengaruhnya terhadap efektivitas organisasi yang berperan sebagai penguat atau pendorong terjadinya perilaku. Mata kuliah perilaku organisasi diharapkan dapat menjadi bekal mahasiswa ketika menyelesaikan studi sarjananya dan terjun ke dunia kerja. Sehingga harapannya alumni nantinya dapat bereksperimen terhadap berbagai macam strategi atau intervensi dan juga solusi untuk pemecahan masalah di dalam dunia kerja dengan berbagai teori yang telah didapatkan pada saat mengikuti mata kuliah perilaku organisasi. Beberapa kompetensi yang diharapkan setelah mengikuti perilaku organisasi adalah yang pertama, mahasiswa memahami teori-teori yang berkaitan dengan perilaku manusia pada level individu, kelompok, dan sistem organisasinya. Kemudian, mahasiswa memahami struktur, proses, serta perubahan dalam organisasi. Mahasiswa mampu juga menganalisis konsep yang telah dipelajari dalam kaitannya dengan situasi di lapangan. Mahasiswa mampu menunjukkan motivasi, perilaku kerjasama, rasa percaya diri, dan berkomunikasi secara efektif baik lisan maupun tulisan selama proses pembelajaran. Kemudian, mahasiswa mampu menampilkan sikap dan berperilaku yang beretika, kemudian juga jujur, disiplin, dan sopan selama proses pembelajaran. Itu tadi, Bapak Ibu, adalah kompetensi yang diharapkan hadir untuk mahasiswa setelah lulus dari pembelajaran mata kuliah perilaku organisasi sebagai kemampuan esensial dalam mengatur kerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungannya. Selain itu, mahasiswa diharapkan mengetahui konsep teori dalam ilmu manajemen dan menerapkannya dalam berbagai tipe organisasi baik bisnis maupun non-bisnis, dalam tingkat lokal, nasional, maupun global. Karena mata kuliah ini memerlukan kemampuan analitik yang tinggi dan mendalam bagi para mahasiswa, begitu, maka mata kuliah ini diperuntukkan wajib hanya bagi mahasiswa semester 6 program studi manajemen dengan bobot 3 SKS. Baik, bagaimana dengan proses atau pendekatan DIA yang saya lakukan? Yang pertama, mengenai delivery. Dalam delivery ini, saya akan menjelaskan mengenai apa yang dibawakan dalam perkuliahan yang saya ampu ini. Apa yang saya bawakan dalam pembelajaran ini tentu saja sudah saya sesuaikan dengan capaian pembelajaran program studi manajemen. Lalu diturunkan menjadi capaian pembelajaran mata kuliah. Untuk membuat mata kuliah ini terstruktur, maka saya juga menggunakan buku ajar yang terbaru
yakni buku Ajar dari Stephen Robbins dan Timothy Judge, edisi 16, terbitan tahun 2015 yang berjudul Perilaku Organisasi. Saya tidak menutup akses untuk para mahasiswa bisa mempelajari baik itu buku aslinya yang berbahasa asing maupun buku terjemahan dari judul Perilaku Organisasi ini. Dengan tujuan bahwa mahasiswa bisa mempelajari bahasa yang lebih baik lagi, begitu, dan tidak menutup kemungkinan untuk mempelajari bahasa asing. Kemudian buku yang kedua yang saya gunakan adalah mengenai perilaku organisasi, konsep dasar dan aplikasinya. Buku ini diterbitkan di tahun 2015 oleh Miftah Toha. Dalam pengajaran mata kuliah perilaku organisasi, saya menyampaikan dengan sesekali memberikan studi kasus. Hal ini saya lakukan dengan tujuan para mahasiswa terbiasa menganalisis suatu kasus dan memahami penerapan langsung perilaku organisasi dalam kehidupan nyata. Berlanjut kepada interaction, di sini saya akan menjelaskan bagaimana saya menjalin interaksi dengan peserta didik saya dalam mata kuliah perilaku organisasi melalui proses belajar mengajar. Bapak Ibu, secara prinsip, baik perkuliahan di dalam kelas maupun di luar kelas, saya menggunakan interaksi berbasis Student Centered Learning atau SCL, agar mahasiswa ini mampu lebih aktif di dalam kelas. Sedangkan beberapa teknik interaksi yang saya gunakan adalah yang pertama dengan cara kuliah interaktif, dengan cara memberikan ceramah dan menyisipkan pertanyaan pemicu untuk melatih mahasiswa berlatih berpikir dan menyampaikan pendapatnya. Kemudian memberikan real case study pada mahasiswa yang telah dibagi dalam beberapa kelompok. Kemudian mereka diminta untuk bisa menganalisis kemudian mempresentasikannya di depan kelas. Adapun platform teknologi yang saya gunakan, hingga saat ini kami masih menggunakan Google Classroom, kemudian Zoom Cloud Meeting, dengan bantuan beberapa akun media sosial, seperti channel akun YouTube pribadi dan blog pribadi para dosen. Atau di sini lebih tepatnya blog pribadi saya, supaya pembelajarannya lebih menarik dan para mahasiswa tidak bosan dengan pembelajaran hanya di kelas saja. Beranjak kepada assessment, di sini saya akan menyampaikan bagaimana saya mengukur performa mahasiswa secara objektif di dalam kelas. Mengenai assessment ini, saya terbiasa memberitahukan terlebih dahulu pada mahasiswa mengenai poin-poin apa saja yang akan menjadi penilaian pada saat mengikuti perkuliahan mata kuliah perilaku organisasi. Jadi poin-poin ini akan diberitahukan pada saat awal perkuliahan. Biasanya adalah di pertemuan pertama pada saat saya menyampaikan kontrak perkuliahan. Dalam kontrak perkuliahan tersebut atau kontrak pembelajaran tersebut, maka saya sampaikan bahwa nilai tertinggi dengan pembagian persentase tertentu begitu adalah di ujian akhir semester, sehingga para mahasiswa nanti akan mendapatkan nilai tertinggi berasal dari UAS. Kemudian diikuti dengan persentase 20% dari hasil nilai UTS. Kemudian penugasan atau tugas mahasiswa kami berikan sebanyak 15%, kehadiran 15%. Selanjutnya diberikan poin penilaian 10% untuk partisipasi kelas. Ini untuk mahasiswa yang memang mereka aktif dalam bertanya, aktif dalam berdiskusi, maka nilainya pun akan lebih tinggi daripada teman-teman yang kurang aktif, begitu. Kemudian 10% diberikan untuk nilai sikap, sehingga dalam perilaku organisasi ini saya tidak hanya menilai dari hard skill-nya saja, tetapi juga dari soft skill para mahasiswa sekalian, sehingga sikap pun juga ikut dinilai dalam assessment ini.
Bapak Ibu yang saya hormati, demikian tadi 3 aspek yang sudah saya sampaikan terkait mata kuliah perilaku organisasi, mulai dari delivery, interaction, dan assessment. Setelah ini, saya akan menampilkan suatu proses pembelajaran yang secara real di dalam kelas dengan menggunakan platform Zoom Cloud Meeting. Selamat menyaksikan. Baik para mahasiswa, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, suaranya sudah mulai terdengar. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Sehat-sehat semua ya. Oke, baik. Pagi hari ini kita ketemu lagi di mata kuliah perilaku organisasi dan melanjutkan pertemuan yang lalu nih, karena kita sudah berbicara mengenai apa itu sedikit sekelumit tentang apa itu perilaku organisasi. Nanti juga akan saya singgung sedikit lagi mengenai perilaku organisasi, tapi nanti kita akan lebih dalam berbicara mengenai perilaku individu, dasar-dasar perilaku individu dalam organisasi. Oke, para mahasiswa sekalian, saya akan mencoba untuk membagikan materi terlebih dahulu, share screen terlebih dahulu, supaya nanti bisa dibaca semuanya. Apakah materi saya sudah bisa terlihat? Sudah, Bu. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih para mahasiswa. Kita akan mulai untuk bisa membicarakan mengenai dasar-dasar perilaku individu dalam organisasi. Ya, ini materi ini nanti kalian juga bisa dapatkan di blog pribadi saya. Silakan bisa dibuka di ratnasuryani.wordpress.com dan kita langsung saja. Perilaku individu dalam organisasi. Beberapa hal yang akan kita bahas nantinya adalah yang pertama mengenai pengertian perilaku organisasi yang di pekan yang lalu kita sudah sempat bahas ya. Kemudian kita juga akan berbicara sedikit mengenai perilaku individu dalam organisasi, sifat-sifat individu itu seperti apa dalam organisasi. Kemudian ada juga kepribadian dan determinannya gitu. Apa saja sih? Yuk kita buka yuk. Kita belajar bersama. Nanti kalau ada yang ingin didiskusikan, yang sekiranya para mahasiswa tiba-tiba ingin bertanya, silakan bisa langsung ajukan pertanyaan, gitu ya. Atau nanti bisa di akhir pembahasan kita juga akan diskusi. Oke, sedikit mengulas kembali mengenai pengertian perilaku organisasi di pekan yang lalu, bahwa Gita Sudarmo ini memberikan definisi perilaku organisasi adalah merupakan bidang ilmu yang mempelajari tentang interaksi manusia dalam organisasi yang meliputi studi secara sistematis tentang perilaku, struktur, dan proses di dalam organisasi. Studi perilaku organisasi termasuk di dalamnya adalah bagian-bagian yang relevan dari semua ilmu tingkah laku yang berusaha menjelaskan tindakan-tindakan manusia di dalam organisasi. Gitu ya. Jadi di dalam satu perilaku organisasi ini kita akan belajar nih tentang semua tingkah laku individu, baik nanti secara perorangan maupun secara kelompok dan bagaimana strukturnya, gitu ya. Perilaku individu dalam organisasi ini adalah satu dimensi yang unik dan amat penting gitu. Kenapa dikatakan unik? Karena masing-masing individu, setiap orang nih, satu contoh para mahasiswa nih di kelas ini satu dengan yang lainnya pasti akan punya karakter yang berbeda gitu. Ya, katakanlah ada 10 mahasiswa, maka mereka ada 10 karakter dengan 10 kepribadian yang berbeda dan perilakunya pun berbeda. Bahkan penelitian menunjukkan pada dua kembar identik gitu ya, dua orang yang kembar identik, mereka juga punya karakter yang berbeda. Inilah uniknya individu, bahkan ketika mereka terjun dalam satu organisasi yang sama, gitu. Mereka punya karakter yang berbeda. Oke, disebutkan bahwa karakter yang dibawa individu dalam tatanan organisasi itu terdiri dari kemampuannya, kepercayaan dirinya, kemudian ada pengharapan, kebutuhan, dan pengalaman masa lalunya, gitu ya. Jadi ini yang membawa individu, membekali dirinya, gitu kan, sehingga individu ini bergerak dengan karakter yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya, gitu. Organisasi yang juga merupakan suatu lingkungan bagi individu mempunyai karakteristik juga. Jadi organisasi yang
menjadi tempat individu itu bernaung, ini juga membentuk karakter dari individu itu. Ada 3 asumsi mengenai perilaku manusia, yakni yang pertama bahwa perilaku itu disebabkan atau cause, kemudian perilaku itu digerakkan, dan yang ketiga perilaku itu ditujukan pada sasaran, gitu. Oke, seperti apa nanti kita akan bahas ya. Ya, kemudian kita berlanjut di sifat-sifat individu dalam organisasi. Sifat individu ini berbagai macam. Yang pertama, manusia itu berbeda perilakunya karena kemampuannya tidak sama. Ya, setiap orang punya keterbatasan. Kalau si A mungkin punya kemampuan berhitung yang bagus, tapi mungkin bahasanya tidak begitu bagus, barangkali itu akan berkebalikan dimiliki oleh si B, misalnya begitu. Oke ya, perilakunya berbeda karena kemampuannya juga tidak sama. Gitu. Kemudian yang kedua, manusia mempunyai kebutuhan yang berbeda. Setiap manusia itu didorong oleh serangkaian kebutuhan. Jadi kalau kebutuhan antara satu dengan yang lainnya berbeda, maka perilakunya juga akan berbeda. Dalam hal menyelesaikan tugas di organisasinya pun juga akan dengan cara yang berbeda, gitu ya. Kemudian yang ketiga, manusia berpikir tentang masa depan dan membuat pilihan tentang bagaimana bertindak. Seseorang memahami lingkungan dalam hubungan dengan pengalaman bagaimana masa lalunya dan bagaimana kebutuhannya, gitu. Kemudian yang kelima, seseorang itu mempunyai reaksi antara senang dan tidak senang, gitu. Saya rasa para mahasiswa juga pernah ya, suka atau tidak suka terhadap sesuatu, senang atau tidak senang terhadap sesuatu. Nah, ini yang juga memunculkan perbedaan karakter, perbedaan perilaku dari masing-masing individu. Sehingga dalam satu organisasi, perilaku masing-masing person, masing-masing orangnya akan berbeda juga. Baik, sekarang kita masuk dalam lingkup kepribadian. Pernah ya dengar ya istilah kepribadian gitu? Boleh di sini ada yang merespons apa sih definisi kepribadian itu? Kalau sudah ada yang membaca buku ajar yang kemarin saya bagikan, mungkin ada yang ingin bersuara? Izin mencoba menjawab Bu Ratna. Oh iya, silakan. Ya, Mas Nugroho. Baik, menurut saya kepribadian adalah suatu sikap individu yang diberikan kepada individu atau objek lain. Seperti itu, Bu Ratna. Baik, oke, kepribadian. Terima kasih ya, Mas Nugroho. Oke, ini juga akan saya jadikan sebagai catatan tambahan nilai nih. Mungkin satu lagi ada yang ingin bersuara? Silakan. Kalau menurut saya, kepribadian itu sikap, perilaku, atau ciri khas yang melekat pada seseorang. Dan ciri khas tersebut dapat membedakan kepribadian satu dengan yang lainnya. Baik, terima kasih Mbak Astri dan Mas Nugroho sudah memberikan pandangan ya ke kita ya. Oke, kita buka apa sih kepribadian itu. Ada satu tokoh bernama Gordon Allport ya. Beliau menyampaikan bahwa kepribadian adalah organisasi yang dinamis pada masing-masing sistem psikofisik yang menentukan penyesuaian unik terhadap lingkungannya. Nah, ini ada kata kuncinya nih, unik gitu ya. Kemudian banyak penulis memberikan definisi kepribadian yang berbeda, tapi ada satu kesamaan, yaitu sesuatu yang unik pada diri seseorang ketika berinteraksi dengan orang lain atau lingkungannya. Ada satu juga tokoh bernama Sigit gitu, menyampaikan bahwa kepribadian itu adalah unik karena tidak ada orang yang sama persis dengan orang lain, paling-paling hanya mirip saja. Oke, itu bentuk-bentuk istilah ya yang disebutkan dengan kepribadian. Ada satu kata kunci, betul tadi yang disampaikan baik Mas Nugroho maupun Mbak Astri bahwa kepribadian itu punya ciri khas, punya sesuatu yang berbeda dari yang lain gitu ya, unik gitu. Oke, itu dia kepribadian. Mengapa masuk dalam kaidah materi perilaku individu? Karena di setiap individu kita punya karakter yang berbeda, kepribadian yang berbeda. Oke, ini prinsip umumnya kepribadian, bahwa suatu keseluruhan yang terorganisasi apabila tidak, individu itu tidak akan punya arti. Jadi bentuknya adalah makro, bentuknya adalah menyeluruh, terintegrasi kepribadian itu, gitu ya. Sehingga kalau individu itu kok nggak punya kepribadian, maka dia nggak punya arti, gitu. Seperti mereka yang tidak lagi terorganisir kepribadiannya, mungkin udah pernah lihat nih,
yang tiba-tiba nggak pakai baju jalan di pinggir jalan gitu ya. Oke. Kemudian kepribadian kelihatannya di organisasi dalam pola tertentu. Pola ini sedikit banyak dapat diamati dan diukur. Walaupun mempunyai dasar biologis, tapi perkembangan khususnya adalah hasil dari lingkungan sosial dan kebudayaannya. Kemudian lagi, kepribadian itu punya beberapa segi yang dangkal, seperti sikap untuk menjadi pemimpin, dan inti yang lebih dalam, seperti sentimen mengenai wewenang atau etik kerjanya. Jadi, kadang-kadang seseorang itu akan berpikir lebih tentang bagaimana cara dia menyelesaikan tugasnya, bagaimana dia mencari solusi, itu berdasar pada kepribadiannya. Gitu, ya. Oke, dan yang terakhir, kepribadian itu mencakup ciri-ciri umum dan khas. Setiap orang berbeda satu sama lain, tapi bisa jadi serupa antara satu dengan yang lain. Gitu. Oke, saya lanjutkan. Baik, ini kumpulan definisi kepribadian, ya masih sama seperti yang di depan tadi, sifatnya kompleks, bersifat fisik dan mental, gitu. Tapi masih ada kata kunci, yaitu unik, gitu ya. Ini ya, unik, unique self. Itu kata kunci untuk kepribadian. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, ada determinan kepribadian. Oke, kalau pernah mendengar apakah kepribadian seseorang itu merupakan hasil keturunan atau lingkungan, apakah kepribadian ditentukan sebelumnya saat kelahiran, ataukah akibat dari interaksi individu dengan lingkungannya, gitu. Maka di sini bisa kita jawab bahwa determinan kepribadian itu ada 3. Yang pertama, bahwa kepribadian itu bisa diambil dari pendekatan keturunan, ya, bahwa misalnya seseorang menjadi penjahat karena memang dia ditakdirkan atau dilahirkan dari keluarga yang bapaknya atau ibunya penjahat gitu, ya. Oke, itu sebabnya mengapa para manajer di berbagai perusahaan biasanya melihat latar belakang kehidupan seseorang ketika proses rekrutmen terjadi. Kemudian determinan yang kedua adalah lingkungan. Ya, ini ada satu teori yang bernama teori tabula rasa miliknya John Locke, bahwa kehidupan seseorang itu ibaratnya selembar kertas putih, gitu. Tinggal gimana kita mewarnainya. Apakah mau dicoret merah? Apakah hanya tinta hitam? Apakah hanya titik? Apakah itu coretan yang penuh gitu? Ya, itu dipengaruhi oleh lingkungan kita, gitu. Jadi silakan bisa membentuk kepribadiannya masing-masing dengan cara berada di lingkungan yang baik, gitu ya. Kalau kalian berada di lingkungan yang baik, maka insya Allah kepribadian kalian juga akan terbentuk dari lingkungan, akan terbentuk menjadi baik juga, dan sebaliknya, gitu. Oke, determinan yang ketiga adalah situasi, bahwa kepribadian seseorang walaupun umumnya mantap dan konsisten, gitu ya, tapi kalau dia berada di situasi yang berbeda, maka dia pun juga akan punya kepribadian yang berbeda juga, gitu. Ya, oke, ini adalah determinan kepribadian, dan saya lanjutkan. Oke, di kesimpulannya bahwa studi perilaku organisasi ini relevan menjelaskan ilmu tingkah laku di dalam organisasi, gitu ya. Bahwa perilaku organisasi ini sebagaimana suatu disiplin mengenal bahwa individu itu dipengaruhi oleh bagaimana pekerjaan itu diatur dan siapa yang bertanggung jawab untuk melaksanakannya, gitu. Oleh karenanya ilmu ini memperhitungkan pula pengaruh struktur organisasi terhadap perilaku individu. Oke, walaupun dikenal adanya keunikan pada individu, namun perilaku organisasi masih memusatkan pada kebutuhan manajerial untuk menjamin bahwa keseluruhan tugas pekerjaan bisa dijalankan. Sehingga kesimpulannya ilmu ini mengusulkan beberapa cara agar usaha-usaha individu itu bisa terkoordinasi dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Baik, para mahasiswa sekalian, itu tadi adalah materi yang bisa saya berikan, sudah saya sampaikan, dan saya akan berikan waktu untuk ada kesempatan bertanya para mahasiswa sekalian. Barangkali ada yang belum dipahami, silakan. Siapa yang ingin bertanya? Kita diskusi di kelas kita. Silakan.
Baik Bu, izin bertanya. Silakan, Mas Didi ya ini ya. Baik Bu, izin bertanya Bu, kita sebagai mahasiswa ada kalanya kita lekat dengan budaya di dalam organisasi seperti itu. Kita di dalam organisasi tentunya memiliki tujuan bersama seperti itu dan melibatkan beberapa kelompok ataupun individu. Bagaimana cara kita sebagai leader atau perilaku individu untuk pengaruh perilaku atau karakteristik kita untuk meningkatkan sebuah organisasi seperti itu, Bu. Baik, terima kasih Mas Arya atau Mas Didi ya. Ini namanya banyak sekali nama panggilannya. Ya, terima kasih. Bagaimana caranya supaya kita bisa menyesuaikan diri dengan budaya organisasi gitu ya maksudnya ya? Karena setiap individu itu punya perilaku individu yang berbeda-beda gitu ya. Oke, baik. Perilaku organisasi di sini kita berbicara tidak hanya pada perilaku individu saja. Ya, budaya organisasi nanti akan ada bahasan tersendiri yang akan kita bahas di perilaku organisasi, tapi barangkali karena sekarang kita berbicara tentang perilaku individu, boleh saya sampaikan sedikit juga ya, bahwa manusia itu sejatinya punya rasa, punya kesempatan, punya hak untuk bisa beradaptasi dengan lingkungannya, gitu. Sehingga karakter manusia itu ketika sudah bergabung dengan orang yang lain, dia akan mencoba beradaptasi dengan lingkungannya, begitu. Dan untuk membentuk satu budaya organisasi, setidaknya ada motivasi yang kuat dalam dirinya untuk bisa mengikuti, untuk bisa membaur dalam organisasi yang dia ikuti, gitu. Oke, satu contoh. Para mahasiswa sekalian ketika dulu belum masuk ke STIE Taman Siswa Banjarnegara, belum masuk di perkuliahan, gitu ya, pasti kalian belum ada terpikir tentang apa saja aturan yang akan diikuti di STIE di kampus kalian, ya belum terpikir tentang itu, ya enggak, gitu kan. Tapi ketika sudah masuk dan sudah mengetahui aturan-aturan yang berlaku, maka sebisa mungkin kalian mencoba untuk beradaptasi, untuk mencoba melaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dan aturan yang sudah disepakati, yang sudah berlaku, dan kalian pun menyepakati, maka akan membentuk budaya organisasi di lingkungan organisasi kalian. Gitu ya, Mas Didi ya. Jadi harus ada rasa termotivasi dulu dari dalam diri untuk bisa mengikuti budaya organisasi di sana. Jadi mulai sekarang nih para mahasiswa sekalian bisa mulai berpikir nantinya saya akan bekerja di mana, passion saya apa, gitu kan, karakter saya ini seperti apa nih, pekerjaan yang cocok untuk saya dengan karakter yang seperti ini kira-kira apa nih, gitu. Silakan mulai berpikir sejak sekarang, gitu ya, karena ini akan mempengaruhi kinerja kalian nantinya, begitu. Oke, para mahasiswa, terima kasih sekali sudah aktif di dalam kelas perilaku organisasi. Untuk para mahasiswa sekalian tadi yang sudah mengikuti diskusi, kemudian bertanya, ya sudah mencoba untuk merespons, gitu. Saya sudah mencatat untuk tambahan penilaian, ya. Semoga nanti kita bisa melanjutkan di pertemuan berikutnya dalam keadaan sehat walafiat, ya. Saya cukupkan dulu untuk pertemuan kita di kesempatan kali ini. Jangan lupa dibaca lagi buku ajarnya supaya di pertemuan berikutnya nanti kalian sudah tinggal bisa mengulang kembali, gitu ya. Oke, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih untuk atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian PDD UKT-PT di bidang pengajaran yang saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat kali ini dan sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.